Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, kita kali ini akan melanjutkan materi belajar tentang relasi fungsi. Jadi kalau minggu lalu itu Kak Eva menjelaskan di catatan relasi itu tentang hubungan dari himpunan A ke himpunan B atau hubungan antar dua himpunan, itu dinamakan dengan relasi. Dan sedikit tentang contoh fungsi, unsur-unsur fungsi ada daerah asal, daerah kawan, daerah hasil. Kalau daerah asal itu namanya domain, daerah hasil namanya range, dan daerah kawan itu namanya kodomain. Nah, kali ini Kak Eva akan menjelaskan yang namanya jenis-jenis fungsi. Kalau di catatan Kak Eva kemarin itu jenis-jenis fungsi hanya ada dua ya, yaitu fungsi bijektif dan injektif. Nah, di sini Kak Eva akan menjelaskan lagi jenis-jenis fungsi yang lebih lengkap lagi. Yang pertama, di sini ada fungsi surjektif. Fungsi surjektif itu apa sih, Kak? Nah, perhatikan contoh berikut supaya kalian tahu yang dinamakan fungsi surjektif. Ada himpunan A dengan anggotanya 1, 2, 3, 4. Yang B anggotanya 1, 2, 3. Dari A dia menuju ke B ya, berarti di sini 1, 2, 3, 4 kita gambarkan. Ini 1, 2, 3 kita gambarkan dengan diagram panah. Kita hubungkan di sini Kak Eva akan menghubungkan 1 ke 3, 2 ke 1, kemudian 3 ke 2, dan 4 ke 1. Nah, ini merupakan contoh fungsi surjektif. Kenapa dia dikatakan dengan contoh fungsi surjektif? Karena di daerah kawan atau di daerah himpunan B yang ini dia tidak ada sisa. Nah, di sini ini dia tidak ada sisa, alias di sini anggota himpunan B-nya semuanya memiliki kawan. Nah, berarti bisa kita tuliskan yang dinamakan dengan fungsi surjektif itu jika tidak ada sisa di daerah kodomain alias daerah kawan atau kawan. Lalu berikutnya ada fungsi injektif. Kalau fungsi injektif perhatikan contoh berikut ya. Misalkan di sini masih menggunakan himpunan tadi ya, masih menggunakan himpunan yang ini, anggotanya yang ini tapi Kak Eva balik dari B ke A, berarti dari B ke A kita tuliskan dulu anggotanya yang B 1, 2, 3, yang A 1, 2, 3, 4. Kemudian kita pasangkan 1 dengan 4, 2 dengan 3, dan 3 dengan 2. Nah, perhatikan di sini di daerah kawannya itu berarti yang A itu dia memiliki sisa, berarti jelas dia bukan surjektif. Nah, yang dinamakan injektif, lihat di sini pada daerah kawan apakah ada yang bercabang seperti yang tadi? Tidak ada kan? Kalau yang ini tadi kan ada yang bercabang, yaitu yang anggota himpunan B ini
angka 1 dia bercabang ke 2 dan bercabang ke 4. Nah, kalau yang ini dia sama sekali tidak ada yang bercabang di daerah kawannya. Kalau tidak ada yang bercabang, meskipun dia masih ada sisa yang tidak memiliki kawan, itu nggak apa-apa. Dia dinamakan fungsi injektif jika tidak ada cabang di daerah kawan. Kalau masih ada sisa ya nggak apa-apa, dia tetap dinamakan dengan fungsi injektif. Oke, selanjutnya adalah contoh dari fungsi bijektif. Yang ketiga, fungsi bijektif. Perhatikan contoh lagi. Kita masih menggunakan himpunan yang ini ya, yang Kak Eva kotai merah. A 1 2 3 4 dan B 1 2 3. Tapi untuk ini bijektifnya Kak Eva relasinya dari B ke B. B itu 1 2 3 anggotanya. Yang ini juga 1 2 3. Kemudian dipasangkan 1 ke 3, 2 ke 1, dan 3 ke 2. Nah, sekarang kalian lihat di sini dari daerah domain atau daerah asal. Nih daerah asal, dia tidak bercabang. Kemudian yang daerah kawan ini dia juga tidak bercabang dan tidak ada sisanya. Jadi kita perhatikannya yang paling penting di sini pada daerah kawan. Yang ini ya, daerah kawan. Tidak ada cabang dan tidak ada sisa, maka dia dinamakan dengan fungsi bijektif. Bisa kita tuliskan yang dinamakan fungsi bijektif itu jika di daerah kawan tidak ada cabang dan tidak bersisa. Artinya tidak bersisa, semua anggotanya memiliki pasangan pada daerah asal. Itu ya, Kak. Nah, selanjutnya untuk menguji pemahaman kalian, di sini Kak Eva sudah menyiapkan 3 buah diagram panah dari A ke B. Silahkan kalian tentukan mana saja yang merupakan fungsi surjektif, bijektif, dan injektif. Kemudian berikan alasannya. Kemudian yang B, tuliskan diagram panah tersebut ke dalam himpunan pasangan berurutan. Nah, gitu ya, Kak. Tambah satu lagi,
Kak Eva berikan yang ini tadi fungsi dari B ke B. Kalau dari A ke A dengan himpunan pasangannya seperti ini, satu ke 4, 2 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 4. Ini merupakan fungsi atau bukan? Jika fungsi apa, kalau bukan alasannya apa, begitu ya Kak. Silahkan dikerjakan dan dipahami. Selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.